wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah oleh junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi Allah banyak kesempatan, banyak kenikmatan, terutama khusus nikmat Islam wal iman. Mudah-mudahan juga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Karena sudah beberapa orang nggak kanti, saya lihat itu kemarin di Jember ada 3 orang nggak kanti, ini Ramadan mangkat di sini. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nanti nunggu sawal aja. Alhamdulillah, saya mohon maaf sebelumnya. Ya, memang manusia itu hanya bisa merencanakan, tapi Allah semua yang menentukan. Saya berencana itu di Jember hanya sampai Sabtu. Kebetulan hari Sabtu itu saya mampir ke Polres Jember, ketemu sama Pak Kasat Intel, sejak sholat imami maghrib saya jamaah isya, kok tiba-tiba udah terus. Kata Pak Kasat, udah Pak Yai jangan pulang, tak pokoknya hotel Luminor, tidur dulu, besok pagi aja jalannya. Dan Surabaya, rencana juga Senin kemarin saya balik ke Solo untuk mengisi kajian ini. Ternyata ditelepon sama Dir Intel Polda, katanya di Surabaya ya. Duh, kok tahu? Dan saya dikasih tahu Pak Dir Lantas, katanya ketemu Pak Kiai. Mampirlah, sudah lama ketemu, akhirnya mampir lagi. Tapi ono hikmahe, sangune tambah akeh. Jadi kayak mampir ke orang-orang besar, mesti sangun Pak Yatmo nggih. Pak Yatmo sudah tahu itu. Alhamdulillah. Jadi perjalanannya akhirnya gratis, kena gue bayar tol, tuku bensin, terus bagi-bagi yang konaan-konaan, dapat satu. Baik, alhamdulillah tadi juga lancar perjalanan sampai rumah jam 3. Maunya nggak mandi, takutnya nanti ibu-ibu bapak-bapak sini nggak bisa ngaji nanti. Setir sendiri, alhamdulillah bisa sampai. Jadi puasa itu yang sering dilupakan banyak orang. Ya. Yang pertama tentang puasa itu yang sering dilupakan banyak orang. Itu seolah-olah hanya tidak makan, tidak minum. Ya. Makanya banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu, kecuali lapar dan haus. Allah memanggil yang puasa ini orang beriman, bukan orang Islam. Ya. Yang dipanggil orang yang sudah beriman. Bukan ya ayyuhal islamu, bukan ya ayyuhan nas, bukan. Tapi yang dipanggil orang-orang yang sudah benar-benar beriman, punya iman di hatinya, punya iman di dadanya, punya iman di kepalanya, punya iman di seluruh tubuhnya yang dipanggil. Iman itu kan menyeluruh, totalitas. Maka Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wis wayahe teko kowe kudu poso. Jadi diingatkan, orang beriman diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, telah datang saatnya aku wajibkan kamu berpuasa. Dan puasa ini kata Allah, tidak hanya aku wajibkan kepada kamu orang beriman yang sekarang, umat Muhammadnya bukan. Tetapi puasa ini diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu.
Umat Nabi Adam itu juga puasa. Umat Nabi Nuh juga, umat Nabi Musa puasa. Semua umat Nabi itu puasa. Tapi yang paling istimewa itu yang paling perfect, yang paling luar biasa itu puasanya umat Muhammad ini. Ini nggak ada duanya puasa seperti yang dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW ini. Agar apa? Dikasih 1 bulan untuk berhenti. Di dalamnya disuruh puasa itu agar menjadi orang yang Nah, sering saya singgung ini. Nek wong-wong itu orang-orang yang benar-benar puasa. Orang enek umat Nabi sing larat. Wes kabeh wong beriman iki wong sing nglakoni poso itu. Bener-bener oleh poso. Tidak sekedar puasa makan dan minum, tapi puasa totalitas puasanya. Kenapa sih? Puasa itu dihadirkan oleh Allah. Yang pertama itu apa? Yang pertama-tama fungsi dan tujuan puasa ini menjadikan orang yang berpuasa itu lebih dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Tujuannya puasa apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu satu-satunya golongan yang paling dijamin luar biasa. Kan ada 10 golongan, ya? Ada berapa? 10 golongan yang dijamin kelak bakal masuk surga, dijamin uripe penak ning donya ya penak nek tapi paling luar biasa jaminan itu diberikan kepada orang yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah keluarkan dia dari segala kesulitan hidup. Bayangin. Enak orang. Kalau jadi orang bertakwa itu jaminan ini Quran surat At-Tolak. Kalau kita menjadi orang bertakwa maka Allah jamin apa pertama? Dikeluarkan kita dari segala kesulitan hidup. Jadi kita nggak punya kesulitan dalam hidup. Penak terus. Ono masalah Allah selesai. Orang di duit. Cuk, yang bayar ini roro teko duit. Ya jangan makhluk. Setelah itu apa jaminnya itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan gelontorkan rezeki. Ini fiilnya fiil mudhari. Digelontorkan rezeki itu bukan sekedar saat kita sekarang setelah puasa, enggak, terus menerus. Wa yarzuqhu, aku gelontorkan rezeki kepada kalian min haitsu, dari arah mana-mana, dari muka, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, dari atas, dari bawah. Min haitsu itu maknanya dari segala penjuru. Rezeki itu air zam-zam itu. Kalau jenengan tahu sumur zam-zam itu, sumbernya itu dari bawah sampai ke atas tuh, hampir seluruh di bunderan itu keluar sumber. Biar enggak pernah kalah. Jadi kita diberi Allah rezeki yang tidak pernah terputus. Berarti kudune sugih kabeh. Wong poso wis tahun-tahunan. Ya kan? Nah, jadi jaminannya seperti itu. Kenapa? Karena puasa ini mempunyai hal yang khusus. Ya. Kalau sholat, apa yang ngerti ya? Sholat. Di bulan Ramadan, Pak Anang nggak puasa. Ketemu Pak Yatmo.
Tapi orang makan, orang minum, Pak itu enggak bakal ngerti kalau Pak Anang nggak puasa. Betul? Puasa itu kata Allah, puasa itu untukku. Dan hanya aku sendiri yang memberi balasan. Tadi kalau sholat jamaah 27 derajat. Sholat duha 2 rakaat seperti melunasi hutang kepada Allah. Nilainya seperti sedekah 60 fakir miskin. 4 rakaat dijamin memasuki golongan ahlut tawabin. Kan mutakin nomor 1. Golongan pertama yang dijamin surga, dijamin oleh pepenak dunia akhirat itu mutakin. Nomor 2 yang dijamin oleh pepenak dan dijamin pasti masuk surga, golongan tawabin. Kan 10 itu. Sudah apa ya Bu? 10 golongan yang dijamin Allah pasti masuk surga. Apa ya? Gak perlu saya terangkan ya? Lu kata udah apa? Nomor 1 muttaqin. Nomor 2 apa? Tawwabin. Golongan ahli. Jadi kalau orang salat duha 4 rakaat istiqomah. Istiqomah 4 rakaat terus. Maka dia dimasukkan daftar namanya tuh di dalam golongan tawwabin. Golongan orang-orang yang ahli taubat. Siapa yang sholat duhanya 6 rakaat istiqomah, jaminannya apa? Pahalanya apa? Diberikan jaminan rezekinya gak bakal kurang. Terus acuk ono rezeki gak pernah kurang. Siapa sing sholat 8 rakaat istiqomah, dijamin kelak di akhirat dibangunkan rumah dari batu yakut. Jadi ada jaminan-jaminan. Sedekah minimal dibalas 10 kali lipat. Bisa 100 kali, bisa 300, bisa 700. Apapun yang dikerjakan dalam segi ibadah ini ada nilai dan jelas Allah sampaikan jamin. Tapi puasa enggak. Puasa itu untukku kata Allah. Dan hanya aku sendiri yang akan membalas. Cara niku nyambut gawe. Wis kok nyambut gawe ya wis. Pokoke kok tak upahi. Bisa jadi kalau pekerjaannya enggak bagus, upahnya sedikit. Kalau tidak memuaskan pekerjaannya bisa tidak digaji, bisa tidak dibayar. Tapi kalau sangat memuaskan dan membuat yang memerintah pekerja itu senang, mesti dikai lebih. Kudune bayaran 100.000 bisa dikasih 300. Jadi yang pertama orang lupa bahwa puasa yang sebenarnya itu, ya, puasa yang sebenarnya itu adalah memberhentikan diri, ya. Saum itu menahan diri, memberhentikan diri. As-saum itu maknanya menahan. Jadi makna utama puasa itu yang sering dilupakan orang itu, maknanya adalah menahan diri atau ngendek awak, memberhentikan diri dari segala bentuk aktivitas hidup yang tidak bernilai. Jenengan nek ngrasani wong enten nilai lho. Mandeg sik lek poso. Bar poso ngrasani meneh, berarti ya posone gagal. Alhamdulillah. Muluk gagal poso. Jadi apa yang sia-sia? Makanya saya nuwun sewu ya.
Kalau yang sunnah dalam puasa itu, yang pertama awali sebelum bertemu Ramadan itu dengan sholat tobat. Banyakin sholat tobat, sholat tasbih dan sebagainya. Kedua, siapkan infak yang terbaik di bulan Ramadan. Siapkan mulai sekarang. Disiapin apa yang diperlukan di Ramadan, disiapin. Nah, lek jenengan nanti butuh riayan, jadi maksudnya bayar rioyo, ya. Siapkan sekarang. Saya selalu membiasakan membeli karena sholat itu sunnah, pakai baju baru, ya. Kaos dalam baru, celana dalam baru. Kalau perempuan BH baru, celana dalam baru, baju baru, semua baru. Sandal baru itu sunnah. Kalau mampu, kalau punya duit sunnah, tapi siapkan sekarang. Jangan direcokin bulan Ramadan. Nah kita enggak. Justru di saat-saat yang sangat istimewa di 10 hari terakhir malah ninggal masjid, ninggal maca Quran, ninggal zikir, tawaf neng mall. Modar. Bubar jalan bosan nih. Istri saya bilang, besok hari Jumat kita ke Semarang. Ajak Ifat jalan, beliin apa yang perlu untuk hari raya, siapin. Selalu begitu. Jadi minimal itu 3 hari sebelum masuk Ramadan itu siapin untuk hari rayanya. Jadi di dalam puasa itu jok mikirin belanja, guys. Hanya itu yang satu pakaian aja, nggak perlu 7, nggak perlu 3, satu aja untuk sholat Id. Kudung anyar, kelambi anyar, BH anyar, celana dalam anyar, kabeh pokoknya anyar, sandal anyar. Sing penting wonge jok anyar. Ya wonge anyar bedeni malah ya, Pak. Pak Yatmo mengurok nek wong anyar yo omahe. Bingung. Lihat mau nggak celurit. Ya. Jadi puasa itu memberhentikan diri. Ya makna yang sebenarnya memberhentikan diri, menahan diri untuk tidak melakukan apapun kegiatan di dalam hidup ini yang tidak bermakna. Ya. Itu yang pertama, makna utamanya di situ. Ini yang sering dilupakan orang. Seolah-olah poso gak mangan, gak ngombe. Ya. Nah, menahan diri, memberhentikan diri dari segala bentuk aktivitas hidup yang tidak punya nilai di sisi Allah. Apapun, yang dengan jabarkan sendiri. Yang kedua, makna puasa itu, ya, mengatur pola hidup sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini makan ya, kebanyakan saya lihat teman-teman yang berpuasa itu posone mung mindah waktu mangan, memindahkan waktu makan. Makan siang dibuat habis maghrib. Makan malam dan pagi, makan malam dibuat habis tarawih. Makan paginya dimajukan pas sahur. Dadi ora poso. Wong mangane cangkep ping 3 kok. Ngene mana? Ini manajemen puasa yang benar. Ya kalau jenengan mau benar-benar merasakan nikmatnya puasa dan benar-benar nanti akan tahu makna hasil puasa itu. 1, jangan pernah makan sebelum selesai sholat tarawih. Coba dilatih. Alhamdulillah saya dilatih bapak saya sejak kecil dan anak-anak saya sampai hari ini hampir jarang sahur sejak mereka puasa kelas 5 SD. Nanti jangan merasa
Jadi waktu buka puasa, ambil air, dikumur-kumur, buang 3 kali, buang. Setelah itu baru minum. Makan yang manis, kurma, atau yang manis-manis apa? Makan 1-2 biji. Setelah itu tahan 10 menit, minum air manis yang hangat. Terus tidak usah makan apapun. Tunggu sholat maghrib. Selesai mau sholat maghrib, ini yang dilupakan lagi. Kenapa banyak yang tidak pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena kunci malamnya ditinggal. Ya, kunci malam Lailatul Qadar itu yang pertama, sholat 4 rakaat saat sebelum masuknya bulan Ramadan. Sholat mutlak namanya. Boleh langsung 4 rakaat langsung 1 kali salam. Boleh 2 kali salam. Sebelum Ramadan. Jadi jam sakmene ini. Kalau nanti pemerintah bilang hilangnya dilihat ternyata puasanya dino Minggu, berarti Sabtu sore berasar sholat 4 rakaat. Itu namanya sholat mutlak menyambut Ramadan. Ya, sholat Ramadan ini sholat mutlak, sunnah mutlak menyambut Ramadan. Ya, 4 rakaat saja. Boleh langsung 4 rakaat dengan 1 kali salam. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat. Nah, bacaannya apa? Ada riwayat Tobroni itu mengatakan bacaannya yang terbaik surat Fat dibagi. Rakaat pertama ayat 1 sampai 8. Rakaat kedua 9 sampai 16. Rakaat ketiga 20 sampai 28. Rakaat keempat 29 sampai 40 sekian. Fat. Ya. Wah, gak hafal Ustaz. Gak hafal. Gampang. Quran fotokopi. Qurannya difotokopi. Surat Fatnya itu kan pendek itu, fotokopi. Cakal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna fathan mubina. Boleh. Sempet ngocok ini. Hah? Boleh baca gini tuh boleh. Di Mekah itu kalau jenengan nanti ditakdir Allah umrah Ramadan, di sana tuh banyak orang-orang itu sholat malam sendiri sambil bawa Quran kecil ini, sampai khatam Al-Quran sholatnya. Asal begini, kalau begini-gini kan nggak boleh. Sini nih kukur, plak. Boleh, tapi ini batal. Sininya gatel, ini tangannya begini, ini begini, gak batal. Masa seket garu. Tapi ini, nah, gitu loh. Dia apa baca? Boleh membaca, ya, dibaca. Kalau nggak apa, tapi ada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad As-Sakaf menyatakan, lek ora apal maca Al-Ikhlas ping 50 setiap rakaat. Nah, saya ngomong Al-Ikhlas, saya kalau ngomong kuluhu bahaya. Nanti kuluhu. Loh, kan ada pilihan dong. Kalau merasa berat, nggak hafal, maca wangel, maca Al-Ikhlas setiap rakaat ping 50
Napa bedanya? Sama, cuman yang membaca Al-Ikhlas 50 kali tiap rakaat di dalam sholat itu dijamin waktu dia ada di padang mahsyar ada 3 jaminan. Ya, katanya Habib ini ya, bukan kata saya. Kalau dia di saat sholat mutlak menyambut Ramadan itu membaca Al-Ikhlas 50 kali setiap rakaat, maka nanti di yaumil akhir di padang mahsyar dapat 3 jaminan. Yang pertama dijamin neraka tidak akan mau menerima dia. Ditolak neraka. Sebanyak apapun dosa, nerakane nolak. Mau aku terima mau. Loh, kenapa? Padam. Apinya padam. Yang kedua, dijamin dikasih syafaat oleh Kanjeng Nabi. Dan yang ketiga, tidak akan merasakan panas di padang mahsyar. Jadi itu, yang pertama sering dilupakan orang. Ramadan ini bulan mulia, bulan mubarak, bulan suci, bulan yang diistimewakan Allah, tapi jarang kita mengistimewakan. Tidak pernah disambut dengan sukacita. Malah ono itu kurang telung dina poso, aduh poso maneh. Bukan gembira, tapi seharusnya orang yang iman yang dipanggil berpuasa itu bergembira menyambutnya. Sedih waktu ya, awali menyambut dengan sholat mutlak 4 rakaat. Tinggal milih mau sholat 4 boleh, mau ikut sarannya Habib Abdullah dengan 50 Al-Ikhlas. Monggo, silakan. Kalau saya milih yang Al-Ikhlas 50 kali. Karena sudah saya praktekkan tidak ada 30 menit. Coba aja jenengan sholat dengan membaca Al-Ikhlas 50 kali tiap rakaat, tidak ada 30 menit. Maksimal 30 menit. Begini gitu kan. Ini tangan ini. Tangannya ini. Lagi atas back kan gerak. Ini tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja. Balik. Jadi ini kembali lagi gini. Saya kalau ngitung pakai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuatu itu kalau yang dipikirkan sulitnya, yang ditemui ya sulit. Bener ya? Lek sing dipikirno gampang kabeh. Padha ngene. Jenengan arep rak sahur wedi to. Gak sahur. Apa kuat sih? Mikir kan? Padahal kalau yakin, saya yakin gak sahur gak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya mulai kelas 5 SD. Ya kelas 5 madrasah itu. Makan buka puasa itu selalu setelah tarawih. Selesai tarawih baru kita makan. Nanti dicoba. Nikmat itu. Benar-benar merasakan puasa itu di situ. Ya. Jadi kunci pertamanya ini, kunci kedua itu di apa? Di setiap antara maghrib isya. Makanya orang-orang nggak tahu ketemu Lailatul Qadar, ketemu Lailatul Qadar. Mergo bar maghrib mau wayu mulai muangan. Lu saya lihat ingin mami gitu maju, ono sing marani. Kalau saya sholat lama, apalagi kalau di mengadek. Saya kalau sholat di mengadek Pak Yarno, banyak orang atlet pulang. Saya lagi sholat sama jamaah, ada tamu tanya, sholat apa nih Duhur? Iya saya Duhur jamaah asar. Saya ikut. Dapat 1 rakaat kita salam, nggak ada orang yang atlet. Begitu ketemu, lupa tadi mana? Saya pergi Pak sholat di sana. Lah sujud sampai sama dengan saya sholat 2 rakaat.
Jadi sholat itu penting, jangan asal-asalan. Kunci itu ada di ini, maghrib isya. Kebanyakan kita lari tuh, apa mereka kita pengen aku nih? Ambek sholat mikir iki arek cilik-cilik kerebut entah kapan nih. Nanti kalau ada takjil di sini tolong sembunyiin ya Pak. Keluarin setelah tarawih. Sediakan minuman sama kurma 3 biji saja, sudah jangan yang lain. Habis maghrib, kalau ibu-ibu sholat di rumah, bapak-bapak yang di masjid tetap jangan berdiri. Di situ kuncinya. Kunci keduanya di situ. Duduk, apa yang dibaca? Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus sampai isya. Apa ya? Apa ibu-ibu al-muluk kok ya bapak-bapak apa? Bisa betul. Begitu selesai sholat maghrib, baca wiridnya sebagaimana saya sampaikan. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, berubah duduk tahiyat, terserah dengan mau zikir apa. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, mau 6 rakaat. Siapa yang sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib, dia dicatat sebagaimana orang ibadah 12 tahun. Setelah sholat sunnah, baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dicatat apa di-share? Mesti boleh di-share. Niku. Kira-kira jenengan lihat jam 15 menit atau 10 menit sebelum adzan isya, berhentikan doa. Angkat tangan. Ya Allah, ini bulan mulia, penuh kemuliaan, dan tidak ada yang kau muliakan kecuali hambamu yang memuliakannya. Maka angkatlah aku, tempatkan aku sebagaimana engkau menempatkan bulan ini dalam kemuliaan. Terus ulang, faghfirli ya Allah, faghfirli dunubi. Terus dongo meneh, faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah, dongo meneh. Sampai krungu adzan isya selesai. Berangkatlah sholat isya, lanjut tarawih. Setelah tarawih baru makan. Itu yang benar. Nanti malam jangan makan nasi, tambah gendut. Jangan makan nasi, makan kurma atau sepotong roti. Dilatih. Kenapa? Kesia-siaannya itu kita makannya banyak. Orang yang banyak makan itu banyak menjadi didampingi saya. Poso nih sering akhirnya kacau merono nih. Jadi isya selesai langsung tarawih, selesai tarawih makan. Habis makan istirahat. Bangunnya jam berapa? Jam 2. Ya, jam 2. Sahurnya itu diakhirkan. Sebaik-baik buka itu dipercepat, sebaik-baik sahur diperlambat. Jam 2 bangun, sholat tahajud. Setiap selesai salam, bacanya enggak? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta 41 kali. Setiap selesai salam 2 rakaat.
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terus berdoa, ya Allah, berikan aku kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan bulan Ramadan ini. Hanya Engkau yang mempunyai kemuliaan dan hanya Engkau yang bisa memberikan kemuliaan. Sebenarnya ada bahasa Arabnya doa ini, tapi saya baca artinya saja. Terus salat lagi. Kira-kira jam 3 ambil Quran. Baca Quran, ya. Baca Quran dulu. Ya. Setelah baca Quran sampai 3:30 baru makan sahur. Jangan pernah tidak baca Quran di antara itu. Quran mengisyaratkan mereka orang-orang yang berdoa di waktu sahur yang mendapatkan jaminan ditemukan dengan malam Lailatul Qadar, dipertemukan dengan namanya kemuliaan hidup adalah mereka-mereka yang tidak pernah melupakan untuk berdoa di waktu sahur. Awak dhewe lek sahur ribut, orang donga ribut, kurang iki, kurang apa, kurang ini, kurang itu, ribut ae. Buyak mau terai kurang iki, ono menek ini kalin donga. Saiki diganti tuh. Iki Pak ya. Jomo terai, jare tate kon donga sik. Ya, ini jadi Pak, ini rahasia, tapi tak sampaikan tidak apa-apa ya. Jadi yang pertama kunci untuk memperoleh kemuliaan, sambutlah Ramadan dengan apa? Dengan apa? Sholat mutlak 4 rakaat, boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat langsung salam. Bacaannya yang termaktub di dalam hadis Tabrani itu surat Fat dibagi untuk 4 rakaat. Tapi Habib Abdullah mengatakan seandainya engkau mampu membaca dengan Al-Ikhlas 50 kali setiap rakaatnya, maka mendapat 3 jaminan. Tinggal pilih, monggo. Yang kedua apa rahasianya? Tidak menyia-nyiakan menjaga antara waktu maghrib dengan isya. Dengan apa? Baca apa tadi? Subhanaka. Ayo dibaca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga apa? Kunci. Bangun di tengah malam, sholat tahajud, terus setiap sholat habis sholat salam baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 41 kali donga. Minta sama Allah agar diberikan kemuliaan sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan. Rong rakaat meneh.
moco itu lagi, dongo lagi, baru ambil Quran. Tanya, Pak Ustadz, apa ndak perlu sholat witir waktu terawih? Witir ora apa-apa, ya. Ikut witir dengan imam, nanti nggak perlu witir lagi. Nggak ada witir 2 kali. Kalau kepingin mantap, nggak ikut witir boleh Pak Ustadz? Boleh. Witir itu nanti malam lebih bagus. Tapi lek khawatir nanti bangunnya agak terlambat, lebih baik witirnya ikut imam waktu ya. Itu kunci 3 itu. Yang saya banyak. Saya yakin jenengan baru dengar sekarang gitu. Gimana ya? Jadi rahasia kok ini. Saya jadi rahasia. Berhubung ibu bapak ini tak ikhlas sekolah, saya buka rahasia. Demi cintaku pada dirimu kabeh. Kalau jenengan bisa jaga ini, 3 ini dengan benar, ya, dengan istiqomah, siapapun dia, sekalipun dia kemarin lusa sebelum Ramadan jadi pelacur, baru tobat sebelum Ramadan, atau sebelum Ramadan, kelakuannya elek-elek dok, bujat lewat 3 bulan. Begitu dekat Ramadan dia ngamalkan ini, dijamin 99,9% ketemu Lailatul Qadar. Kalau orang sudah ketemu Lailatul Qadar itu pasti hidupnya itu. Ini istimewa. Istimewa ini. Ya. Itu dulu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menghabiskan sisa umurku hanya beribadah kepadamu. Ya. Karena aku ingin untuk bisa masuk surga dengan ibadah ini. Setelah dijalani itu totalnya 83 tahun. Jadi sisa umur Nabi Syuaib itu 83 tahun. Orang betul-betul ke kamar ibadah sampai mati. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu sempat waktu Mi'raj minta pada Allah agar diberi kesempatan seperti yang dijalani Nabi Syuaib. Akhirnya Allah menjawab, orang perlu Muhammad, khusus kamu dan umatmu, aku akan sediakan 1 tahun sekali, 1 malam yang nilainya seperti yang dilakukan oleh Nabi Syuaib. 1 malam saja. Bila itu kita jumpai dan menjumpai kita, nilai kita seperti ibadah 83 hari. Dan dosa kita pun dihapus oleh Allah selama 83 tahun. Maka eman kalau disia-siakan itu eman. Makanya kenapa saya kalau Ramadan selalu nggak di rumah, karena menghindari hal demikian. Saya iktikaf 20 hari dulu, full 40 hari saya. 3 hari sebelum Ramadan saya sudah masuk. Akhir Ramadan saya pulang, setelah Id balik lagi, besoknya lanjut puasa Syawal. 40 hari nggak pulang. Saya jaga. Maka saat ini di sini nanti ada kan iktikaf Pak. Orang apa saya kerja, orang yang usah ngomong. Iktikaf di masjid sini sampai subuh, sampai fajar, lalu pulang ke rumahnya nggak apa-apa. Iktikaf harian, berlatih dulu. Sebenarnya iktikaf itu yang benar ya tinggal di dalam masjid 10 hari di akhirat. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW sampai beliau wafat, bahkan dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Makanya kalau ada ustadz-ustadz kok malah mengharapkan Ramadan pakai copet, ya saya malah nggak mau, emang saya tolak semua itu Ramadan. Nggak mau saya ngisi kemana. Saya milih itu karena apa? Nilainya lebih besar, gitu ya. Oke, itu 3 kunci pertama. 3 kunci kedua. 3 kunci kedua, Pak. 3 kunci kedua.
komitmenkan di sini masjid ini. Kalau saya dulu dekat masjid, masjidnya tak kandani takmir. Perlambat komatnya. Minimal 30 menit dari adzan. Adzan sampai dengan iqamah itu 30 menit. Khususkan di waktu itu setelah sholat fajar, setelah sholatul fajar membaca alhamdulillah ala kulli hal 100 kali. Kemudian sholat qabliyatul subuh baca istighfar 100 kali, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, baca salawat 100 kali, baru kita berdoa sampai masuk 30 menit komat. Waktu doa paling mustajabah diantaranya waktu adzan dan jangan tinggalkan. Joko susu 5 menit komat, butuh itu rumahnya. Akhirnya gak ditelok ambek malam Lailatul Qadar. Poso ku akeh meleke, turune awan, Bu. Jam 9 tidur. Jam 11 bangun, sholat duha, lanjut sholat duha. Jadi 3 kunci kedua di antara waktu adzan subuh sampai waktu sholat subuh. Maka perpanjang. Kanjeng Nabi kalau jenengan ke Mekah, siapa yang pernah ke Mekah? Jenengan berapa ya bang? Iqamahnya kan lama loh. Terutama waktu di Madinah. Panjang antara adzan dan iqamah. Kita masih jauh, masih nututi kan. Nah, biasakan di sini juga gitu, Mas Andriso. Ajak rembuk takmir. Latihan melek. Masa gak turu kayak bayi turu. Aku wis bosen turu. Asli. Seneng melek. Jadi 30 menit gunakan untuk zikir itu, kurang 10 menit langsung ndonga sing wis njaluk apa ae. Jaluk ampun, jaluk apa anake dadekke apa kei jodoh sing apik, macam-macam minta itu. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim ini, sahih ini. Bahkan sanadnya ini banyak. Siapa yang berdoa di waktu Ramadan di antara waktu adzan dan iqamah di akhir menjelang sholat itu, tidak ada satupun doa itu yang tertolak kecuali doa 3 orang. Kecuali doa 3 orang. Nanti saya sampaikan setelah Ramadan aja ya. Yang 3 ini, kecuali doa 3 orang yang ditolak. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing donga di waktu Ramadan di pagi hari setelah sahur sambil menunggu datangnya waktu masuk sholat subuh itu antara adzan iqamah, tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah kecuali doanya 3 orang. Yang ditolak hanya 3, doanya 3 orang itu ditolak. Mau sampein sekarang? Iya Pak. Apa enggak setelah Ramadan aja? Jangan emosi, Bu. Jangan emosi. Yang pertama yang doanya ditolak, doanya anak yang durhaka kepada orang tuanya dan tidak minta maaf sampai datangnya Ramadan. Ditolak doanya. Walaupun bercucur air mata, membasahi lantai, doanya ditolak. Yang kedua, doanya istri yang mendurhakai suaminya. Dan yang ketiga, doanya 2 orang yang bermusuhan dan belum sempat ridho di antara satu dengan yang lain. Kecuali satu yang ridho, yang lain tidak ridho, maka yang tidak ridho yang ditolak. Nah, dua-dua tidak ridho, ya dua-duanya ditolak. Ya, jadi kunci yang kedua satu ini. Kedua kuncinya setelah Isra. Nanti amalnya saya kasih.
Pokoknya panjang. Ya. Nanti saya share kalau saya ingat. Ingat terus, Pak. Ya, tolong diingatkan kalau lupa. Mudah-mudahan ingat terus. Amalannya agak panjang, kalau dibaca itu kurang lebih setengah jam. Tapi insya Allah kalau jenengan benar-benar istiqomah nanti setiap setelah sholat isya membaca itu, jenengan dijauhkan dari segala bentuk keburukan dunia dan akhirat. Orang mempan disandat, orang mempan diguna-guna, orang mempan disihir, orang mempan digendam. Allah janjikan dengan satu bacaan di dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Satu bacaan itu dibaca 11 kali. Itu sudah cukup membuang segala bentuk kesedihan. Artinya senang terus. Itu salah satu bacaannya seperti itu. Nanti saya share. Mohon diingatkan kalau lupa ya. Karena saya itu sering bolak-balik lupa. Jadi mohon diingatkan. Diingatkan ya Pak ya. Karena sering bolak-balik lupa. Oke? Ini kunci kedua ya. Jadi di antara waktu itu setelah Isra ada doa. Setelah sholat Isra. Dan doa ini juga yang akan mengantar kita sampai ketemu malam kemuliaan, yaitu Lailatul. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saat kita ada di tengah-tengah waktu dulu, waktu ngelai-ngelai itu, ngelai-ngelai, pokoknya puasa 1, 2 hari, 3 hari itu, wah, haus banget. Tapi di situ ada bacaan, ya, ada bacaan. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka Allah akan hapus 100 keburukannya, Allah tambahkan 100 kebaikan. Kita harus jawab itu. Ya. Oke. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Silakan.